Pak, kenapa lagi ada 40% lagi biaya operasional yang dibebankan kepada kami untuk membiayai seluruh kebun? Yang namanya bersih, ya sudah bersih. Tidak boleh lagi ada potongan-potongan. Ini belum berapa namanya bagi hasil. Kemudian yang ini bicara apa kaidah hukumnya. Kemudian dasar perjanjian kita ini harus berdasarkan Permentan, Pak. Permentan nomor 14 2013. Tidak boleh melenceng dari situ. Ada yang Bapak langgar dari situ. Saya sudah pelajari. Ada yang nanti pelanggar di situ. Ini kalau saya buka ini lebih ramai lagi sebenarnya. Ini belum saya buka dulu, nanti aja lah. Karena daripada kita ribut, kita tuntut aja dulu yang ada. Begitu maksud saya ya. Jadi saya tahu Pak, ada yang Bapak tidak penuhi di situ. Di dalam Permentan 14 nomor 2013. Nah, perjanjian ini 2013 Pak. Kalaupun ada permentan yang baru, ini tidak bisa dilanggar yang ini. Karena ada perjanjian tidak berlaku mundur. Ya Pak ya. Artinya 2024 misalnya perjanjian ya selesaikan dulu 2013 sampai 2024. Misalnya begitu, kalau ditemukan ternyata ada peraturan-peraturan yang berlaku. Oke, jadi maksud saya begini, sebenarnya memang kalau mau kita telah secara Bapak sudah jelas dari secara hukum, pemahaman saya juga demikian Pak, bahwa sebenarnya perjanjian Bapak dengan dua koperasi teman-teman saudara-saudara saya yang lain ini, itu adalah harusnya mereka ini perjanjiannya itu justru harusnya dengan kami. Mereka ini adalah anak kami seharusnya, binaan kita, bukan dengan AJP langsung. Berarti Bapak sudah melakukan lompat pagar Bapak. Kemudian harusnya Bapak mentransfernya kepada kami semua dulu dananya, baru kami yang transfer ke mereka. Itu harusnya kalau menurut peraturan perjanjian kan begitu Pak. Betul. Ya benar ya Pak ya. Ini bicara kaidah hukum. Artinya Bapak ini banyak sekali ininya. Kemudian yang kedua Pak, ada lagi juga hal yang penting yang perlu Bapak ketahui. Di dalam perjanjian dengan KDU, di situ terangkan pihak pertama menjaga bersama dengan pihak kedua untuk tidak menambang di dalam areal lokasi yang diperjanjikan. Kenapa betul. Bapak tambang? Kenapa Bapak tambang AJP? Berarti Bapak sudah memprestasi secara nyata di situ. Ingat, sampai sekarang KBU belum mengambil langkah hukum menuntut secara memprestasi karena masih menganggap ingin berhubungan baik dengan AJP. Ya Pak ya, masih ingin berhubungan baik. Bahkan anggota kami juga banyak Bapak pidanakan. Ya. Anggota KBU Bapak banyak pidanakan. Ketua kami yang lama Bapak penjarakan, Pak Prapto. Padahal wajar lah orang menuntut, ya kan? Tapi ya saya tidak membela, tapi ini adalah kelakuan dari dia Bapak sekalian. Termasuk saya sendiri juga menuntut hak saya di samping pabrik di tanah saya, Bapak buangin limbah, kencingin terus sudah berpuluh tahun. Saya tuntut Bapak membayar ganti rugi sesuai dengan hukum lingkungan yang ada. Bapak juga tidak lakukan sampai sekarang. Bahkan Bapak melaporkan saya di Polda walaupun tidak bisa diproses, ya. Artinya maksud saya berarti Bapak memang ada semacam upaya-upaya untuk melemahkan masyarakat yang mau memperjuangkan haknya secara benar, secara baik dan benar. Saya mendukung saudara saya, Mams. Artinya untuk melakukan tuntutannya silakan, ya kan seperti itu Pak. Cuma memang kita tetap harus menjaga supaya tidak melanggar hukum, tidak melanggar aturan, karena memang ya kita tahu lah, ya. Memang kita pisahkan ini ranahnya perdata, tapi ada unsur pidananya Pak, ada unsur pidananya. Seperti itu. Jadi maksud saya, ini sekali lagi bukan mengancam Pak, ini adalah bahasa kami, bahasa masyarakat. Kemudian kalau Bapak mendorong perjanjian yang Bapak berikan kepada kami, perjanjian baru yang Bapak berikan kepada kami, saya tidak mau tantangan karena itu betul-betul terjadi kemunduran. Ya, terjadi kemunduran Pak, bukan suatu keuntungan bagi masyarakat. Kesejahteraan. Bukan mensejahterakan masyarakat yang ada, tapi itu menjadi kemunduran. Ya, menjadi kemunduran. Itu kesimpulan dari kami itu mengenai kemunduran. Sehingga kami tetap mempertahankan dulu perjanjian yang lama, itulah yang harus diadendum. Ya, untuk kami KBU, kami mempertahankan dulu perjanjian lama, kemudian kita secara maraton memperbaiki secara adendum perjanjian-perjanjian, klausul-klausul yang ada. Itu seperti itu. Karena ini adalah amanah daripada kelompok tani pada seluruh oleh kepada kami. Jadi walaupun saya ketuanya, tapi kan saya berbicara atas rekomendasi kepada kelompok tani yang lain. Kemudian hal juga yang lainnya. Bapak menandatangani perjanjian kepada dua. Ya walaupun katakanlah di situ ada kesepakatan, tapi perlu Bapak ketahui bahwa kesepakatan itu lahir bukan dari adanya rapat anggota tahunan di KBU. Harusnya yang namanya kesepakatan strategis itu harus melalui mekanisme rapat. Demikian juga halnya adendum ini tidak bisa kita putuskan langsung. Jadi draft ini sudah harus kita sepakati dulu, baru kami bawa kepada ranah rapat anggota tahunan. Apabila disepakati oleh rapat anggota tahunan, baru kita bisa melakukan yang namanya tanda tangan dan seterusnya. Jadi tidak bisa simultan langsung sehari selesai, nggak bisa seperti itu. Ya, karena kita bertanggung jawabnya pada rapat anggota tahunan. Jadi kemudian
Sebenarnya Pak, mengenai ongkos angkut tadi, saya sebenarnya pernah membaca atau apa namanya jelas di situ sebenarnya. Cuman ini karena mungkin bisa dibilang Bapak serang balik lah, sehingga saya juga agak kabut masih mencari poinnya, karena memang dia di slip Pak, dia tidak di dalam satu pasal dia. Itu dikatakan memang sebenarnya Pak, apabila pabrik sudah di dalam areal, itu ongkos angkut sudah tidak ada lagi. Itu ada sebenarnya, tapi nanti biar Pak Sekretaris Pak yang baca ya, ini KBU Pak ya. Kemudian juga kalau saya mau kembalikan lagi pada narasi Bapak tadi bahwa pasti ada ongkos angkut Pak. Sekarang saya tanya Pak, ongkos angkut di dalam Afdeling 3 ke pabrik ini masa 300 rupiah Pak? Padahal di dalam sini loh, kebunnya di belakang situ masa ini 300 rupiah, masuk akal enggak? Per kilo berapa Bu? Ada elaborasinya dari Pak Sekretaris membuat. Jadi menurut saya itu diadakan. Artinya apa namanya itu menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, bahwa itu sebaiknya dimasukkan ke dalam pengelompokan biaya operasional itu sudah tepat sekali. Apa gunanya kita membayar biaya operasional kalau kemudian ada lagi biaya lain gitu. Terus apa kok ongkos angkut itu bukan operasional namanya? Betul. Kan begitu. Jadi yang namanya operasional seluruhnya masuk di situ. Yang namanya operasional. Kemudian yang lanjutnya lagi Pak, yang namanya kerjasama, ingat Pak ya, kita setara Pak. Kerjasama itu sifatnya setara, bukan tidak ada yang lebih di atas, tidak ada yang lebih bawah secara perjanjian, secara hukum sama artinya setara. Sehingga di dalam proses pembelanjaan dana itu tidak boleh sepihak Bapak lakukan. Ya kami harus tahu dong, kami harus bertanda tangan dong di dalam pembelanjaan dana yang Bapak gunakan itu. Bapak menggunakan pupuk, Bapak menggunakan jalan, ongkos angkut atau yang lain-lain segala macam, di dalam penggunaan dana 40% itu tidak bisa juga Bapak apa namanya itu. Kemudian di situ kita harus tahu juga komponen-komponennya di situ. Apabila terjadi efisiensi harusnya kembali ke petani dong. Bapak tidak boleh lagi ambil untung di situ, karena Bapak sudah untung loh 65% bersih. Kenapa lagi mengambil untung lagi di 40%? Jadi ini menurut saya transparansi tidak pernah dijalankan juga oleh JP sampai saat ini. Harusnya ini kita duduk bersama setiap bulan, bahwa Pak, alokasi dana Bapak bulan kemarin yang 40% itu sekian miliar itu, kita punya rencana bulan depan ini mau kita gunakan untuk apa? Kita harus tantangan di sini Bu. Koperasi harus tantangan bersama dengan tim pengguna dana itu. Ya, anggaran itu ini anggaran dana rakyat loh, dana masyarakat ini. Walaupun memang bukan pemerintah tapi ini rakyat, masyarakat yang punya itu dana itu kan. Sehingga Bapak gunakannya harus ada transparansinya. Jadi kita tantangan dulu, bulan depan berapa mau kita gunakan, berapa mau kita alokasikan. Kemudian bulan depannya dievaluasi, tercapai enggak, lebih enggak, kurang enggak. Kalau ternyata ada efisiensi, ya kita kan harus memastikan Pak dia tepat sasaran, dan tepat sasaran artinya jangan sampai ada anggarannya ada, dibeli pupuknya 100 kilo, ternyata yang pupuk cuma 20 kilo misalnya, itu namanya tidak tepat sasaran. Harus tersebar semua kepada sasaran-sasaran yang ada. Nah itu, jadi menurut saya itu sangat perlu juga transparansi seperti itu. Kalau ternyata kemudian terjadi efisiensi, ya kembalikan kepada masyarakat, kepada koperasi sendiri. Jadi seperti itu, menurut saya, pemikiran saya seperti itu. Nah kemudian nah di dalam pengelolaan kebun yang tadi transparansi itu tadi kan, artinya masing-masing koperasi ada perwakilannya ya yang bertantangan di perusahaan. Kita semacam rapat bulanan, kemudian begitu juga dari perusahaan, sehingga kita di sini muncul yang namanya transparansi, artinya terbuka kita terhadap penggunaan biaya-biaya yang ada itu, karena biaya operasional seperti itu. Namanya juga kerjasama. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi juga bahwa yang namanya prinsip perusahaan itu, yang mana dia dilindungi dengan perjanjian, di dalam yang namanya perusahaan itu ada namanya going concern Pak. Saya sering menyampaikan ini, going concern itu artinya keberlanjutan. Tidak bisa pejabat baru mengatakan dirinya bahwa saya tidak tahu pada perjanjian lama, itu tidak bisa. Tidak ada kata-kata begitu. Ya, karena Anda memang manusianya, tetapi secara badan hukumnya itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Dalamnya going concern, keberlanjutan. Tidak dilikuidasikan perusahaan ini kan tetap berjalan. Sehingga perjanjian yang lama itu berlaku terus dulu. Tidak bisa langsung tiba-tiba beda jabatan langsung beda kebijakan, beda ini tidak bisa. Jadi ada namanya prinsip keberlanjutan itu tadi. Jadi betul aja, artinya Bapak mengakui tadi bahwa memang ada semacam yang perlu dikoreksi secara dasar legalitas itu betul. Kalau kami sih secara harapan kami secara pribadi sebenarnya, secara koperasi idealnya memang
perjanjian itu memang yang diratifikasi pertama kali adalah KBU dulu sebenarnya. Itulah sebagai dasar kemudian digunakan untuk teman-teman yang lain, kooperasi yang lain. Walaupun kami sebenarnya sepakat aja dengan teman-teman yang lain dalam arti kata upaya mereka ini memperjuangkan haknya ya ada masalah karena memang untuk kepentingan masyarakat, ya kepentingan petani-petani yang ada itu. Ya. Kemudian sehingga hal-hal yang kita tuntut mengenai pembayaran tadi, menurut saya itu dulu yang diutamakan. Itu harus kita sepakati dulu. Setelah itu terjadi, setelah itu ada kapan, kemudian nilainya, karena kami sudah punya hitungan juga nih, hitungan kami sudah jelas. Kalau kami hitungan dari KBU dengan luasan yang ada itu 1,3 kami punya kajian 1,3 kurang lebih 1,5 lah sudah sampai sekarang ini. Jadi 1,3 kalau hitungannya nanti Pak Sekretaris sebenarnya harusnya ada di beliau, cuma mungkin dalam perjalanan ya beliau yang menjelaskan untuk hal itu. Ya. Sehingga itu yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Ya. Untuk yang lainnya, kalau kita baca lagi pelajari pada Permentan 14 nomor sekian itu ada lagi sebenarnya. Cuma itu nanti aja lah. Cukup yang ini aja dulu. Ya, selesaikan dulu supaya nanti tidak menimbulkan lagi riak-riak baru kepada para petani-petani yang ada. Mungkin sementara itu Pak. Sementara itu dulu. Artinya ini dari kami, dari KBU yang memang kenapa kok saya mohon maaf tetap bertahan di KBU padahal lahan saya itu justru di sini di Ambil 3. Kenapa? Karena saya memang pandang bahwa kita tidak bisa lepas dari perjanjian awal. Karena kalau kami tinggal semua KBU ini nanti tidak ada yang melihat secara dalam, secara detail apa yang terjadi antara KBU dengan AJP. Jadi tolong tampilkan perjanjian lama